Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang disiksa di alam kubur karena melalaikan zakat. Zakat itu wajib hukumnya, dan zakat inilah prosentasenya yang paling kecil, yakni 2,5% dari rezeki yang sudah diterima. Di bawah angka ini, secara logika, manusia itu dianggap kebangetan, atau bahasa kekiniannya, parah nih parah. Hehehe. Manusia sekitarnya pun pasti banyak yang menyebutnya pelit, kikir, medit, dan lain-lain. Zakat harta itu banyak macamnya, dari zakat ma'al, zakat perhiasan, zakat hasil bumi, zakat binatang ternak, zakat perdagangan, dan sejenisnya. Tahukah Anda, kebanyakan alasan mereka yang disiksa dengan banyak macam jenis siksaan saat diinterview tim ekspedisi mati sebelum mati, itu menjawab karena ketidaktahuan manusianya. Akan tetapi malaikat tetap tidak mau tahu. Siapapun yang melanggarnya tetap akan disiksa sesuai jumlah tanggungannya. Dalam tadabbur bab sedekah, yang dinilai malaikat itu bukanlah urusan besarnya, tapi besaran prosentase dari rezeki yang sudah diberi Allah. Apakah 2,5%, 5%, perpuluhan, seperempat, separuh, atau hampir semuanya? Ini sesuai dengan syarah kisah sedekahnya para sahabat Nabi. Artinya, semisal sedekah 50.000 dari seorang tukang becak yang punya uang hanya 100.000 atau separuh hartanya, itu dinilai masih lebih besar dari sedekah 500.000 dari seorang pedagang yang punya uang 50 juta, atau hanya 1% dari hartanya. Tapi, perlu diingat, selain faktor presentase besarnya sedekah dari nikmat harta yang diberi Allah, tentu saja ada faktor penilaian lainnya, seperti tingkat keikhlasannya, asal-muasal harta, cara menerima harta, penerima sedekah dan responnya, ataupun tingkatan derajat pemberi sedekah. Itu semua akan mempengaruhi diterima atau tidaknya amal sedekah, dan berapa kali lipat balasannya. Jika dikupas lebih dalam lagi, balasan sedekah yang diterima tadi akan berlipat-lipat minimal 10 kali, dan akan terus bertambah jika mampu menjaga istiqomah sedekah, apapun kondisinya. Makanya, saudaraku, ayo kita latih istiqomah mulai dari jumlah yang kecil. Karena dari semua disiplin ilmu, sejatinya cara untuk kaya hanya lewat sedekah, apapun usahanya. Semoga paham. Jadi, catatan kecil ini adalah peringatan bagi kita semua atas bahayanya kelalaian dalam nikmat harta, baik cara perolehan dan cara pengelolaannya, ataupun tujuan pemakaiannya untuk apa saja. Banyak yang berpikir jika diberi harta lebih banyak dari yang lain, itu menganggap mereka lebih dimuliakan. Bukan begitu konsepnya, bukan begitu cara kerjanya. Anda harus yakin bahwa harta itu dari Allah, bukan dari selain Allah. Dan biasanya ciri bahwa harta itu dari Allah adalah berkah hartanya. Sebagian besar hartanya akan terasa ringan jika dipakai kembali ke jalan Allah. Namun, jika terasa berat ke arah sana, malahan ringan ke jalan kejelekan, atau jalan keperluan hal yang sia-sia, maka inilah ciri harta yang tidak berkah, walaupun hartanya terus bertambah. Nah, ada lagi, jika ada seseorang yang sudah hijrah ke jalan lurus, ihdinas siratal mustaqim, tapi hartanya semakin menyusut, semakin menipis, ini bisa diartikan bahwa selama ini jalan rezekinya kurang berkah, dan itu sedang dibersihkan.
atau dijauhkan darinya. Nanti orang itu akan dipertemukan persimpangan jalan. Antara pilihan jalan kiri kembali ke cara semula, atau pilihan jalan kanan dengan memulai cara baru dari titik nol, cara yang benar dan berkah, atau bahkan lanjut terus jalan lurus, jalannya orang-orang pilihan yang bertawakal penuh dengan kepasrahan tinggi pada kehendak Allah semata. Semangat dari pemahaman ini, semua pilihan ada di tangan Anda. Mau menjalani takdir lewat jalan kiri atau jalan kanan, atau bahkan mau lewat jalan lurus, maqam tajrid, perjalanan tanpa beban dunia, yang mengikuti pilihan atau kehendak Allah semata. Ini seperti yang Anda baca setiap hari, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Penjelasan para sufi besar tentang ayat ke-6 surah Al-Fatihah di atas memiliki makna mendalam yang ditafsirkan tidak hanya sebagai permohonan bimbingan lahiriah, tetapi juga sebagai pencarian transformasi jati diri rohaniah menuju Tuhannya. Menurut Syekh Junaid al-Baghdadi yang wafat tahun 910 di kota Baghdad, yang menafsirkan jalan lurus itu sebagai kondisi di mana seorang hamba melakukan penghancuran ego diri atau fana fillah, dan kemudian melakukan keberlangsungan hidup dalam kehendak Tuhannya atau baqa billah. Menurut beliau, permohonan bimbingan Allah agar ditunjukkan jalan lurus ini adalah pengakuan bahwa manusia tidak mampu mencapai tujuan menuju Tuhannya tanpa anugerah Tuhannya, atau disebut taufik. Jalan ini hanya bisa ditempuh dengan keikhlasan total dan penyerahan diri, atau disebut taslim, di bawah bimbingan guru ruhaniah, atau disebut mursyid. Berikutnya jalan lurus menurut Imam Al-Qusairi, yang nama lengkapnya Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusairi. Beliau lahir di Kota Istiwa pada tahun 376 Hijriah atau tahun 986 dan wafat tahun 1074 di kota Naisabur, wilayah Iran. Beliau dikenal sebagai pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menentang doktrin aliran yang menyeleweng, dan dikenal sebagai sufi golongan pertama yang memadukan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, atau yang sekarang disebut ilmu tarekat. Dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau menjelaskan bahwa jalan lurus dahulu itu adalah jalannya para nabi, tapi setelah ditutupnya jalur kenabian, sekarang ini menjadi jalan kewalian para wali dan orang-orang yang diberi nikmat, seperti disebut dalam surah Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi Siratal ladina an'amta alaihim, yang artinya yaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Pemahaman beliau jalan ini adalah jalan tengah antara kata takut atau disebut khauf dan kata harap atau disebut raja. Bahasa awamnya antara dohir dan batin, atau poinnya antara ilmu dan amal. Selanjutnya, menurut pemahaman Imam Ghazali yang wafat tahun 1111, di mana beliau melihat jalan lurus ini sebagai proses pemurnian hati, atau disebut tazkiyatun nafs. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa permohonan ditunjukkannya jalan lurus itu adalah permintaan agar Tuhan membersihkan dari penyakit-penyakit hati seperti ria, ujub,
dan kebodohan rohani. Jalan lurus adalah kombinasi antara amal lahiriah atau syariat dan kesadaran batiniah atau hakikat, di mana seorang hamba itu akan bertindak seolah-olah melihat Tuhannya, atau disebut musyahadah. Yang terakhir, pemahaman Syekh Jalaluddin Rumi yang wafat tahun 1273. Beliau mengaitkan jalan lurus itu dengan cinta, atau disebut isyak, sebagai kekuatan pemersatu nanti antara hamba dan Tuhannya. Dalam kitabnya Matnawi, beliau menggambarkan jalan lurus ini sebagai perjalanan dari keterpisahan roh menuju kesatuan asalnya, di mana jiwa atau seperangkat roh dan sukma ini melebur dalam cinta ilahi, atau disebut fana fillah. Beliau menekankan bahwa jalan lurus ini adalah jalan tengah, di mana menghindari situasi ekstremitas antara syariat atau sisi hukumnya dan hakikat atau sisi esensinya, atau antara ketakutan dan harapan sang hamba kepada Robnya. Tapi perlu diingat, jalan ini tidak semudah itu, Ferguson. Hehehe, ada ujiannya setiap hari agar bisa cepat naik kelas, naik derajatnya. Semoga bermanfaat. Demikian, semoga semuanya paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan langit ini merupakan sebuah raport hasil pendakian ruhani atau level ketakwaan seorang hamba dari Allah Ta'ala. Semakin tinggi langit tempat kembalinya, semakin dekat ke Allah dan semakin dicintai Allah. Tentu saja derajat maqam tingkatan langit tertinggi adalah beliau Rasulullah, kemudian Imam akhir zaman, kemudian para Rasul, para Nabi, serta para wali, para mursyid, juga para aulia dan solihin. Jadi, siapapun jikalau meninggal tidak mempunyai tingkatan langit tempat kembali, maka pasti akan disiksa karena dosanya masih banyak. Bahasa kekiniannya masih surplus dosa dan defisit pahala. Yo, kita kupas tuntas dengan tadabbur Quran. Untuk masuk surga itu harus bersih, suci. Kalau dosanya sangat banyak, siksaannya takkan habis-habis. Bisa-bisa akan kekal siksaannya di akhirat. Ayo dulur, bagi yang belum tersambung, carilah guru ruhani atau mursyid yang sanadnya tersambung. Setiap zaman pasti ada ini, agar panjenengan bisa terbimbing tata cara bertaubat yang benar sesuai yang diajarkan Rasulullah dan guru-guru silsilah yang ditunjuk beliau lewat sidang di langit sebagai para pewaris beliau, warisatul anbiya wal mursalin. Oke, mari kita bertaubat yang benar. Yo, kita kupas tuntas dengan tadabbur Quran. Jikalau meninggal tidak mempunyai tingkatan langit tempat kembali, maka pasti akan disiksa dulu, karena dosanya masih banyak. Bahasa kekiniannya masih surplus dosa dan defisit pahala. Lama waktu siksaannya sesuai besar dosanya. Ini terjadi karena tidak mau bertaubat dengan benar. Malaikat penyiksa itu tidak peduli siapapun itu, mau pejabat, rakyat, raja, ustadz, gus, habib, buya, dan lain-lain, harus membayar hukuman yang setimpal dosa-dosanya. Karena masuk surga itu harus bersih. Kalau dosanya sangat banyak, takkan habis-habis. Bisa-bisa kekal siksaannya di akhirat. Yo, kita kupas tuntas dengan tadabbur Quran.